Assalamualaikum semua, kenalin aku Deva Anjani Khairinafsyah dari Program Studi Sains Data ITERA Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku berkesempatan mewawancarai beberapa masyarakat di lingkungan sekitar terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ayo simak videonya. Kalau boleh, kenalan dulu ya. Kamu namanya siapa? Aku Rona Amufida. Kamu? Aku Sabita Taufidiana. Nah, Rona sama Sabita, aku minta waktunya bentar ya untuk wawancara terkait hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Masih pada kelas berapa sih? 4. Kelas 4 ya, sama ya. Nah, aku mau nanya nih, apa sih hak itu menurut Rona dan juga menurut Sabita? Menurutku hak itu yang bisa kita pinta dengan baik. Kalau Sabita? Hak itu tuh harus dilakukan. Kalau misalnya kewajiban, tahu nggak sih apa arti kewajiban sebagai warga negara bagi kalian gitu? Kalau kewajiban yang harus kita lakukan dengan baik. Oh iya, ya sama. Oh sama ya. Jadi kalau hak itu yang memang hak kita gitu ya, yang bisa kita minta, dengan baik. Kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan dengan baik. Kira-kira kalian sebagai anak sekolah dasar tahu nggak sih hak-hak kalian sebagai warga negara itu apa aja? Belajar di sekolah, bermain dengan aman, mendapatkan perawatan jika sakit. Pintar. Kalau misalnya Sabita? Mendapat ilmu dari sekolah, terus harus menjaga kebersihan. Oh iya benar. Nah, jadi kalian udah paham lah ya tentang hak itu apa. Kalau untuk kewajiban sendiri, kalian sebagai anak sekolah, apa sih kewajiban kalian? Menjaga lingkungan, terus itu aja. Kalau Sabita? Menjaga lingkungan sekolah, kelas, menjaga kebersihan juga. Kalau belajar dengan rajin, kira-kira itu kewajiban atau hak? Iya, kewajiban. Kewajiban. Sebelumnya aku mau kenalan dulu deh, nama kakak siapa? Nama aku Vinka Lingga. Aku kerja di sini sih sebenarnya. Aku ngajak ke pertanyaan ya kak. Jadi kan sebagai warga negara nih, kakak pasti punya hak dan kewajiban. Nah, menurut kakak, hak sebagai warga negara itu apa sih kak? Kalau menurut aku sendiri, hak sebagai warga negara Indonesia itu yang pertama itu mendapatkan fasilitas kesehatan ya. Terus yang kedua itu kayak kita berhak untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita untuk sesuatu yang mungkin dibutuhkan gitu. Kalau misalnya untuk kewajiban sendiri sebagai warga negara, itu menurut kakak gimana? Kalau untuk kewajiban sendiri itu yang pasti mengikuti pemilu kemarin lah ya. Itu menurut aku wajib banget sih untuk mengikuti pemilu kemarin kan. Karena kita untuk menyuarakan suara kita kan, hak kita. Itu termasuk dari kewajiban sih. Terkait pemilu nih, itu kan hak kakak sebagai warga negara. Ada nggak sih kak kendala waktu memberikan suara kakak gitu? Kalau untuk aku pribadi, untuk di TPS tempat aku pribadi nggak ada sih kak. Kurang lebihnya menurut aku ya sesuai sih dengan peraturan yang sebenarnya. Sebelumnya boleh kenalan dulu, nama Umi siapa? Nama saya Sofia, di sini dipanggilnya Umi Sofi. Oke, Umi Sofi, makasih banget udah ngeluangin waktunya ya Umi. Jadi ada beberapa hal yang mau aku tanya ini ke Umi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah yang pertama, menurut Umi hak sebagai warga negara itu apa sih Umi? Hak sebagai warga negara ya tentu kita mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan keamanan, kemudian mendapatkan kemudahan pendidikan anak sekolah, kemudian mendapatkan kemudahan dalam hal kesehatan, kemudian kesejahteraan. Kalau misalnya terkait kewajiban Umi, kewajiban sebagai warga negara itu contohnya gimana? Kalau kewajiban tentu ya sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti peraturan, contohnya bayar pajak dengan tepat waktu, kemudian ya kita menjaga fasilitas yang disediakan negara. Contohnya kalau kayak di kampung itu kan ada PAM, ya PAM itu untuk kesejahteraan masyarakat kan. Nah, kita harus menjaga karena itu milik bersama. Kan salah satu contoh kewajiban juga terkait pemilu nih, apalagi yang baru kemarin kita laksanain. Kayak emang hak kita untuk memilih dan kewajiban kita untuk ngasih suara kita terkait pemilu itu. Nah kira-kira sempat ada kendala nggak sih Umi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban pas pemilu kemarin? Alhamdulillah kalau di sini enggak ya. Di sini RT-nya itu selalu aktif ya sama warga, itu artinya kita diberi undangan. Pertama kita namanya survei dulu ya, disurvei dulu, kemudian kita diberi undangan. Sampai sana juga kita mudah kok, nggak ada yang persulit gini gitu, enggak, biasa aja. Jadi berjalan dengan lancar gitu lah, dan kewajibannya saat pemilu. Berarti memang haknya udah dapat ya Umi, hak fasilitas menjalankan kewajibannya udah bagus banget di lingkungan ini. Nah kira-kira ada nggak sih dari Umi saran untuk sekarang untuk bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik? Kalau untuk generasi sekarang ya, generasi sekarang termasuk yang mudah ya, internet gampang kan. Kalau zaman dulu kan masih susah tuh, kayaknya mau mengakses informasi dari luar aja susah. Kalau sekarang kan gampang. Ya kalau kewajiban sih mungkin sebagai kan kalau rata-rata di sini mahasiswa ya, muda-mudanya itu ya, tentu itu laksanakan kewajiban sebagai pelajar dengan baik, kemudian kegiatan kemudaan di lingkungannya, sehingga dia selain dia aktif di kampus dia juga aktif di lingkungan masyarakat. Oke, makasih banyak yang Umi atas jawabannya, benar-benar bagus banget dan menambah wawasan kita semua terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, itu dia terkait pandangan beberapa masyarakat yang aku harap bisa membuka pandangan kita semua terkait hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di lain kesempatan. Dadah.